Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan ini karena tadi ada tamu dari cukup jauh, dari Kalimantan Tengah ya. Dan saya harus mencarikan tempat bermalam dulu baru saya bisa ke sini ya. Kemudian kita kembali mengingatkan bahasanya kajian kita di The Halal Mart untuk pertemuan yang kedua ini sifatnya kajian taksili. Di kajian taksili itu kajian yang dia betul-betul menggali dari dasar, karena itu bisa jadi membosankan. Beda dengan kajian tematik ya, kayak yang temanya atau forumnya hanya membahas berdasarkan tema tertentu yang sedang hangat di masyarakat. Kalau kita tidak, kita kajiannya mengacu pada kitab Bulughul Maram sebagaimana yang sudah diumumkan. Ada yang bawa buku? Selain saya, bawahnya HP. Ada aplikasinya Bulughul Maram. Mungkin silakan bisa di-download. Ada terjemahannya nggak Mas? Ada, Bulughul Maram versi Indonesia. Baik. Yang punya aplikasi atau punya buku silahkan dibuka. Masih di Kitabul Buyuh, bab seputar fikih jual beli yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis pertama dan kedua di bab buyuk, di bab fikih jual beli. Hadis yang kedua seputar masalah batasan media atau batasan objek transaksi yang halal dan haram dalam Islam. Mengingatkan kembali bahasanya Nabi SAW menyampaikan satu kaidah, innallaha wa rasulahu harrama bay'al khamri wal maitati wal khinzir wal asnam. Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli babi dan jual beli berhala. Kemudian disebutkan dalam hadis yang lain riwayat Baihaqi, Nabi SAW mengatakan, innallaha idza harrama syai'an, idza harrama ala qaumin syai'an harrama alaihim tsamana. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan satu kaum untuk mengkonsumsi sesuatu, maka Allah haramkan hasil transaksinya. Baik. Seingat saya kemarin kita telah membuat hierarki urutan ya. Ada konsumsi dalam arti dimakan, ada jual beli, ada hukum memanfaatkan. Mana yang paling ketat? Konsumsi, jual beli, memanfaatkan. Cara untuk menilainya adalah dengan menimbang kaidah ini. Apakah semua yang haram dikonsumsi haram diperjualbelikan? Ya atau tidak? Apakah semua yang haram dikonsumsi haram diperjualbelikan? Anda setuju? Ya. Setuju? Baik. Berarti kita punya kaidah semua yang haram dikonsumsi haram diperjualbelikan. Sekarang saya balik. Apakah semua yang haram diperjualbelikan haram dikonsumsi? Tidak. Saya ulangi ya. Apakah semua yang haram dikonsumsi haram diperjualbelikan? Ya atau tidak? Ya. Ada yang jawab tidak? Enggak ada. Baik. Semua menjawab ya. Jumhur mengatakan ya. Saya mengatakan tidak, Pak. Tidak semua yang haram dikonsumsi haram diperjualbelikan. Apa dasarnya? Ya, silahkan Bapak Ibu datang ke toko besi. Ada nggak yang boleh dikonsumsi? Ada paku, ada palu ya. Ada kayu dan seterusnya. Ada yang boleh dikonsumsi? Nggak ada. Boleh diperjualbelikan? Boleh. Racun tikus boleh diperjualbelikan? Boleh. Alkohol boleh dikonsumsi? Nggak boleh. Jual beli alkohol boleh nggak? Boleh. Baik. Kotoran binatang yang tidak najis boleh diperjualbelikan meskipun tidak boleh dikonsumsi. Sekarang saya balik. Apakah semua yang haram diperjualbelikan haram dikonsumsi? Yang benar jawabannya iya.
Jadi maksud kaidah innallaha idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama alaihim tsamana adalah ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan satu kaum untuk mengkonsumsi sesuatu, maka Allah haramkan hasil jual belinya. Itu oleh para ulama disimpulkan kebalik. Bahasanya semua yang haram diperjualbelikan haram dikonsumsi. Anda bisa sebutkan apapun yang haram diperjualbelikan pasti haram dikonsumsi. Bisa kasih contoh yang haram diperjualbelikan? Ya, khamar haram diperjualbelikan. Apalagi babi, ya itu jelas semuanya ada haram dikonsumsi ya. Yang adanya haram diperjualbelikan, tapi tidak ada pembahasan masalah konsumsi. Ada hadis riwayat Abu Dawud yang mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'is sinur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli kucing. Jual beli kucing dilarang. Berarti konsumsi kucing boleh nggak? Boleh makan kucing? Nggak boleh ya. Sate kucing nggak ada yang mau ya. Nah, adanya sego kucing. Kalau sate jamu banyak yang mau. Sing luwih gede teko kucing mas, jangan yang kucing ya. Kalau yang lebih besar, oke sing doyan. Baik. Sekarang kita punya kaidah bawahnya. Tadi konsumsi, jual beli, bawahnya jual beli, pemanfaatan. Saya tanya, apakah semua yang haram dimanfaatkan, haram diperjualbelikan? Kita balik, apakah semua yang haram diperjualbelikan, haram dimanfaatkan? Yang mana yang tidak? Apakah semua yang haram dimanfaatkan, haram diperjualbelikan? Ya? Obat batuk maksudnya? Haram di apa? Obat batuk ada manfaatnya enggak? Ada, berarti boleh diperjualbelikan. Bahkan boleh dikonsumsi, jenenge obat ya, diminum ya. Apakah semua yang haram diperjualbelikan, haram dimanfaatkan? Bangkai boleh nggak diperjualbelikan? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya, haram dikonsumsi dan haram diperjualbelikan karena ada dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli bangkai. Ya, beliau mengatakan wasamanul maitah khabith. Ya. Hasil dari jual beli bangkai khabith. Dia kotor, tidak boleh. Baik. Karena itu tidak semua yang haram diperjualbelikan haram dimanfaatkan. Bukan dikonsumsi ya, dimanfaatkan. Bangkai haram diperjualbelikan, boleh nggak dimanfaatkan? Boleh. Dipakai apa Pak? Pupuk ya. Kotoran manusia boleh diperjualbelikan? Nggak boleh karena benda najis. Boleh dimanfaatkan? Boleh. Orang bisa menggunakan untuk pupuk. Tapi diperjualbelikan nggak boleh. Baik, sekarang dibalik. Apakah semua yang haram dimanfaatkan, haram diperjualbelikan? Jawabannya iya. Terus apa yang bisa dilakukan oleh orang yang beli kalau dia nggak boleh dimanfaatkan? Bisa kasih contoh benda yang haram dimanfaatkan? Benda yang ada di alam ini nggak punya manfaat halal sama sekali. Contohnya apa? Contohnya apa? Saya nyebut contoh tapi barangkali ada yang tersinggung, nggak apa-apa ya. Ya memang kajian itu harus menyinggung, serong dikit kan, menyinggung ya. Baik. Misalnya saya sebut rokok, nggak masalah. Hah? Nggak masalah ya, nggak masalah. The Halal Mart tidak jual rokok, jual rokok Pak? Hah? Tidak, berarti tidak masuk kategori halal. Hah? Jual bungkusnya, nek kresek kabeh dodolan. Makanya The Halal Mart tidak ada iklan rokok. Coba The Halal Mart di bawahnya iklan rokok, laris nanti toko ini. Karena aneh kan gitu. Katanya The Halal Mart kok ada jual rokok mas. Secara naluri orang mengingkari ya. Nalurinya itu mengingkari. Halal digandengkan dengan rokok itu mengingkari. Wallahu a'lam ya. Karena Nabi SAW mengatakan wal ismu mahaka alai qalbu. Dosa itu apa yang membuat hatimu nggak nyaman. Cuman mereka sabar ya. Sabar untuk menahan tidak nyamannya hati. Makanya tetap bertahan di dunia hudud.
Ahli hisab. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa manfaatnya rokok? Nggak ada. Karena itu ketika orang beli, dia tidak mendapatkan apapun. Khamr nggak ada manfaatnya. Orang beli nggak mendapatkan apapun. Sehingga semua yang tidak boleh dimanfaatkan tidak boleh diperjualbelikan. Dan inilah yang menjadi dasar kenapa orang tidak diperbolehkan jual beli minuman atau benda-benda yang memabukkan, ya. Seperti ganja dan seterusnya. Meskipun itu di zaman Nabi SAW tidak ada, karena manfaatnya nggak ada. Kalaupun ada manfaatnya dari sisi kedokteran hanya terlalu sedikit dibandingkan dengan motorotnya. Tayyib. Tadi yang tidak boleh diperjualbelikan tapi boleh dimanfaatkan. Contohnya apa? Pupuk tadi ya. Bukan, kotoran manusia, bangkai. Saya kasih contoh yang paling real, anjing. Anjing boleh diperjualbelikan? Nggak boleh. Boleh dimanfaatkan? Boleh dimanfaatkan? Hah? Nah, ada 3 manfaat halal untuk anjing. Cuman 3 ini. 1, penjaga. 2, pemburu. Ketiga, untuk hiasan. Kepetetan, ya. Yang ketiga untuk apa? Giring ternak. Jadi di masa silam namanya kalbu masyiyah, anjing untuk giring ternak, anjing hewan ternak. Nah, itu diizinkan oleh Rasulullah SAW. Selain 3 manfaat ini nggak boleh. Ya, maksud saya kalau itu barang tidak diperjualbelikan tapi dikasihkan berarti tidak apa-apa ya? Tidak masalah. Tidak diperdagangkan tapi diserahkan dalam bentuk hibah. Makanya Nabi SAW dalam hadis yang lain, beliau mengatakan kalau orang yang ngasih minta bayaran, ya, falyati turab, maka silakan kamu ambilkan tanah taruh di tangannya. Ini nggak boleh dijual. Artinya ini dianggap syai'un hadar, sesuatu yang tidak ada nilai harganya. Meskipun dia ada manfaatnya, karena dilarang oleh Rasulullah SAW untuk jual beli anjing. Baik. Silakan. Saya kan jualan bubur. Bubur. Iya, bubur ayam. Nanti itu kalau nggak habiskan atau sisa bagian bawahnya ada intip. Oke. Nah, terima kasih, Pak. Sisa bagian bawahnya ada intip. Ada intip. Nah, biasanya itu dikumpulkan dari beberapa dagang. 2 hari sekali itu diberikan 2 hari sekali itu diberikan kepada peternakan, bebek, terus ikan. Nah, itu termasuk barang apa? Dan kalau saya perjualbelikan boleh nggak? Ya, termasuk intip itu halal atau haram? Halal diapakan? Dimakan. Manusia saja halal memakannya. Karena halal dimakan, maka boleh diperjualbelikan. Walaupun sisa-sisa akhiran. Ya, tentu harganya beda, ya. Iya. Antara roti gosong dengan roti bagus sama-sama halal tapi harganya beda. Saya masih ingat dulu waktu di pondok itu di Asyifa di Bambang Lipuro. Di samping pondok kita mungkin jarak 2 rumah ada pabrik roti. Nah, kita suka beli roti di situ, roti BS namanya. Ya. BS, ya. BS itu nek bahasa kasarnya gosong. Kita nyebutnya lebih halus BS. Itu dijual memang. Para petani jual nggo makan sapi. Kita para santri untuk makan santri. Tapi tanpa sepengetahuan ustadz, ya. Jadi dibakar, diresiki jamur-jamurnya itu dibakar. Setiap pagi makan roti bakar. Baik, kita lanjutkan, ya. Kita masuk ke hadis berikutnya. Hadis Wa'an Ibni Mas'ud, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ikhtalafal mutabayyi'an wa laysa bainahuma bayyinatun fal qawlu ma yaqulu rabbus sil'ah aw yatatarakan." Rawahul khamsah wa sahahahu al-Hakim. Dari Abdullah bin Ibnu Mas'ud. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Anasatisus sittah.
Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, saya manusia ke-6 yang masuk Islam. Jadi beliau termasuk as-sabiqunal awwalun, masuk Islam di tangan Rasulullah SAW ketika beliau menjadi pengembala kambing miliknya Abu Jahal. Dan beliau masuk Islam yang ke-6 menurut pengakuan pribadinya. Dan beliaulah salah satu sahabat yang menjadi referensi dalam masalah Al-Quran ya. Makanya gelar beliau adalah Turjumanul Quran, penerjemahnya Quran, karena beliau paham dalam masalah tafsir. Termasuk sahabat yang sangat dekat dengan Nabi SAW selama Rasulullah SAW di Mekah sampai beliau hijrah. Sehingga Abu Musa al-Asy'ari pernah mengatakan, aku menyangka Ibnu Mas'ud itu keluarganya Nabi SAW, saking seringnya bersama beliau. Dan Ibnu Mas'ud inilah yang memenggal lehernya Abu Jahal ketika perang. Abu Jahal mati perang apa? Ya, gak penting ya. Ya penting sejarah ya. Abu Jahal mati perang Badar. Beliau yang memenggal kepalanya perang Badar dan diserahkan di hadapan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah bersabda, apabila penjual dan pembeli beda pendapat, ikhtalafa al-mutabayi'an, ketika penjual dan pembeli saling silang pendapat. Silang pendapat kenapa? Tentang masalah objek akad. Kadang ketika selesai akad ada komplain, pembeli komplain, penjual tidak mau terima. Akhirnya mereka saling berbeda pendapat, berselisih pendapat. Ini cacat sebelum transaksi atau cacat sesudah transaksi. Baik, dalam hadis ini Nabi SAW memberikan kaidah, kalau penjual dan pembeli komplain atau berbeda pendapat tentang masalah cacat, ini cacat sebelum atau sesudah transaksi, kata beliau, walaisa bainahuma bayyinah, sementara dua-duanya tidak punya bukti, fal qaulu ma yaqulu rabbus sil'ah, maka pendapat yang dinilai adalah pendapatnya pemilik barang. Siapa pemilik barang? Penjual. Au yatatarakan, atau keduanya meninggalkannya. Jadi kalau ada pembeli komplain tentang cacat barang, sementara penjual tidak menerima, dan penjual mengatakan cacat ini ada setelah kamu bawa, akhirnya masing-masing nggak ketemu titik persetujuan, dan dua-duanya nggak punya bukti. Nabi SAW memberikan kaidah, yang menang adalah ucapannya penjual, atau keduanya meninggalkan, artinya keduanya merelakan. Baik, maksudnya gimana yang menang perkataan penjual? Maksudnya adalah penjual tidak diwajibkan membawakan bukti. Jadi kalau pembeli diminta buktinya mana kalau cacat ini ada sebelum transaksi, wah saya nggak ada, saya nggak punya bukti. Maka penjual tinggal bersumpah, demi Allah cacat ini ada setelah transaksi, setelah kamu bawa. Menang dia, komplain ditolak. Itu yang di kaidah yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Baik, penjelasannya, kenapa cacat semacam ini atau komplain semacam ini dimenangkan pemilik barang atau penjual, bukan pembeli? Alasannya adalah ada kaidah mengatakan, al-aslu fi hadatsin muta'alliqun bima qaruba minhu. Hukum asal adanya kejadian itu dikaitkan dengan kondisi yang paling dekat. Dikaitkan dengan kondisi yang paling dekat. Barang ini ketika dikomplainkan, siapa yang lebih dekat? Tangannya penjual atau tangan pembeli? Tangannya siapa? Pembeli. Karena baru saja datang dari pembeli. Adanya cacat itu kejadian. Adanya cacat itu kejadian. Maka jika pembeli lapor ada cacat, maka cacat ini dikembalikan ke tangan yang terdekat, yaitu tangan terakhir. Siapa itu? Pembeli. Karena itulah ketika dia komplain, sementara dia tidak punya bukti kalau ini sudah ada sebelum akad, maka cacat ini dianggap dari pembeli. Cacat ini dianggap dari pembeli. Sehingga penjual bisa mengatakan, saya tadi menjual ini dalam kondisi sehat walafiat.
barang selamat, tidak ada cacat. Kalau kamu bilang ada cacat, ya, berarti ini datang dari kamu, bukan dari saya. Dikembalikan kepada kondisi terdekatnya. Makanya yang menang adalah penjual dan bukan pembeli. Penjual tinggal bersumpah, demi Allah tidak ada cacat ketika saya jual, selesai, menang dia. Ya. Makanya berdasarkan kaidah ini ada istilah al-bai' bi syartil bara'ah. Menjual barang dengan syarat bebas komplain. Al-bai' bi syartil bara'ah, ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Dan pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah mengatakan boleh. Ini pendapat yang disampaikan oleh Syekh Dr. Yusuf Asy-Syubaili. Beliau yang sering menulis diktat tentang masalah fikih muamalah. Dan termasuk rujukannya Ustadz Erwandi dalam menulis buku Halal Haram, harta kontemporer itu. Jadi beliau mengatakan al-bai' bi syartil bara'ah, jika cacatnya itu betul-betul tidak diketahui penjual. Jadi penjual sudah menunjukkan ini barang saya jual, cacatnya di samping kanan seperti ini, samping kiri seperti ini, depan kayak gini, belakang kayak gini. Sudah, lebih dari itu saya nggak tahu. Silakan Bapak periksa sampai puas. Nanti setelah deal transaksi, saya tidak menerima komplain. Kemudian setelah diperiksa, deal. Baik, setuju harga sekian, dibayar. Bawa pulang, Pak. Ternyata ada cacat yang dijumpai oleh pembeli setelah sekian pemakaian. Nah, terus komplain dia, lapor, Pak ini kok ada cacat kayak gini. Saya nggak terima, Pak. Penjual juga bilang, wah kemarin saya sudah ngasih syarat bebas komplain bisyartil bara'ah. Apakah bisyartil bara'ah ini diterima? Pendapat yang kuat diterima. Kenapa? Karena hukum asal cacat ini datang dari dia, bukan datang dari pemilik barang. Baik. Satu kaidah ya. Dan ini sering terjadi di masyarakat. Karena itu ketika kita megangi kaidah ini, siapa yang lebih kuat? Penjual. Saya mau nanya Ustaz, mengenai masalah ini kan kadang kita beli di supermarket atau di mana gitu kan ada di bon itu barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi gitu. Misalnya kan kita membeli sesuatu itu kan sampelnya itu memang bagus gitu kan. Nah terkadang itu kan sampelnya bagus tapi kan diambil yang baru. Nah itu kan kadang nggak bisa dibuka gitu loh. Nah, sampai di rumah itu kan ada cacat gitu. Itu bagaimana dalam kaidah fikih tadi? Kalau dia punya bukti kalau cacat ini datang dari pemilik atau penjual, misalnya, Mas, saya nggak sentuh sama sekali, dipoto ya, dipoto. Begitu proses pembukaan dipoto, brojol, ada yang rusak. Oh ini ada yang rusak, maka yang seperti ini dia punya bukti, ini rusak dari sini, bukan dari saya. Ya, meskipun penjualnya juga bisa ngeyel, nah, mungkin Bapak ketika membawa enggak hati-hati, kecelakaan ketika di jalan. Dan ketika Bapak sudah membawa, sudah takobut, sudah serah terima, maka yang nanggung Bapak bukan saya. Baik. Seperti itu yang mana? Tetap menang penjualnya. Kalau pembeli tidak punya bukti bahasanya ini cacatnya datang dari pembeli. Nah, ada bukti. Selama dia punya bukti dan bukti itu bisa diterima. Intinya pembeli baru menang jika punya bukti. Ya, kalau ada bukti selesai. Menang. Kalau ada bukti menang pembeli. Ini Ustaz, mungkin kalau itu terlalu ribet ya. Misalnya kita beli sesuatu di videoin atau di foto gitu kan. Kalau saksi saja cukup besar sebagai ininya Ustaz. Karena kalau termasuk bukti adalah saksi. Justru saksi itu bukti berakal ya. Kalau video bukti tidak berakal. Itu media saja. Ini sering dilakukan oleh mereka yang jual beli online. Sebagai kehati-hatian begitu barang sampai, pertama ketika dia buka, kadang banyak di antara mereka yang memvideokan. Ini sebagai ya kehati-hatian ya. Jangan-jangan nanti ketika dibuka rusak.
Nah kalau nggak ada bukti, Pak ini kok rusak tapi sudah besasian di foto rusak, ya nggak terima orang ya. Penjualnya nggak bakalan terima. Tapi kalau ketika proses bukanya ada videonya mungkin bisa diterima. Ustaz, kalau misalnya saya jual mobil sudah second gitu ya, harus diceritakan nggak ini remnya ini atau apa? Tapi atau mendingan kalau mau beli cek sendiri. Jadi kita nggak ngomong kelemahannya atau harus dikasih tahu kelemahannya. Baik. Pertanyaan yang bagus. Ketika kita menjual sesuatu dan di situ kita tahu ada cacatnya, apakah kita harus cerita atau kita persilahkan bagi pembeli silahkan diperiksa sendiri sampai tepes, ya, sampai puas, terserah Anda. Saya kasih waktu, wes, boleh 1 hari 2 hari terserah. Padahal kita tahu di situ ada cacat, tapi kita diam saja. Saya mau tanya ini, tolong kaidah ini Anda nilai ya, mana yang termasuk dusta? Menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai realita. Yang pertama ya. Yang kedua, tidak menyampaikan sesuatu yang sesuai realita. Mana yang dusta? Saya ulangi ya. Yang pertama, menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai realita. Sekarang kata tidaknya saya taruh di depan. Tidak menyampaikan sesuatu yang sesuai realita. Mana yang dusta? 1 atau 2? Kok bingung? Yang jawab pertama. Yang kedua. Angkat tangan 2 kali. Yang bingung. Diulang. Ulangi lagi. Menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai realita. 1 ya. Tidaknya saya taruh di depan. Tidak menyampaikan sesuatu yang sesuai realita. Dua-duanya Bohong. Dua-duanya atau salah satu? Dua-duanya bohong, Ustaz. Dua-duanya Karena bohong. kata-kata tidak di situ, Ustaz. Kata-kata tidak. Negatif. Baik. Misalnya begini ya. Pak Wawan punya 3 perusahaan. Yang dilaporkan ke Dirjen Pajak 1, yang 2 tidak dilaporkan. Dusta atau tidak? Dusta atau tidak? Ilustrasi yang kedua. Bapak setelah bekerja di luar, entah jual beli atau apa bisnis, dapat uang sekian juta rupiah. Sudah? Sebelum sampai rumah persiapan, ini akan dihisap oleh istri saya. Maka yaktumu nabi ba'din wa yudhiru nabi ba'd. Dia simpan sebagian dan dia tampakkan sebagian. Setelah sampai di depan rumah, istrinya sudah melihat dari atas sampai bawah, setoran. Baik, dia serahkan sebagian dan dia diamkan sebagian. Dusta atau tidak? Menurut bapak-bapak dusta nggak? Ya? Jelas tidak. Tidak. Mungkin berbeda menurut ibu-ibu ya. Perlu ditanya nggak? Dusta nggak, Bu? Oh tidak. Sepakat berarti ya. Karena tidak menyampaikan yang sesuai realita, selama hak kita tidak berdusta. Anda tidak diperintahkan jadilah manusia yang bloko suto, terus terang apa adanya, critakno kabeh sing kok duweni. Apa urusan orang lain dengan harta saya? Saya mau punya 5 mobil atau 5 rumah, tapi saya bilang, ayo mampir ke rumah saya. Cuman 1 itu saja yang saya tunjukkan, yang lain tidak saya tunjukkan, boleh nggak? Ya boleh saja. Makanya kan teori ini saya jadikan sebagai jawaban ketika saya ditanya, apa yang harus saya lakukan ketika saya berhadapan dengan Dirjen Pajak? Ya. Gunakan kaidah, tidak menyebutkan sesuatu yang sesuai realita bukan dusta. Itu hak saya, hak kita yang punya harta. Anda tidak lapor harta Anda, dusta nggak? Tidak. Karena ada kaidah yang mengatakan, kata Imam Syafi'i, la yunsabu ila sakitin qaulun. Orang yang diam itu tidak dianggap berbicara, maka dia tidak dusta. Hah? Dirjen Pajaknya tahu ada rumah satu lagi. Ya kalau tahu lain lagi Pak ya.
Yang nggak tahu nggak perlu dilaporkan. Nah, mereka akan ngejar-ngejar audit dan kita sembunyikan sebagian dan tampakkan sebagian. Lain halnya dengan yang pertama tadi, menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai realita. Nah, ini dusta. Anda datang ke istri Anda, wah, dino iki apes. Mau entuk orang yuto. Entuk orang yuto dino. Jadi yang mobil tadi gimana, Pak? Nggak apa-apa. Ya, baik. Sekarang ya, belum selesai, Pak. Belum selesai. Ini baru pengantarnya dulu ya. Anda sepakat tidak menyampaikan sesuatu yang sesuai realita termasuk tidak dusta? Bukan termasuk dusta? Paham ya? Bisa dipahami ya? Baik, kita sepakat ini ya. Misalnya Anda sakit, kemudian ketika orang tua Anda telepon, Anda bilang, alhamdulillah saya baik-baik saja. Padahal Anda sakit. Baik-baik saja kan maksudnya masih bisa makan, masih bisa beristirahat. Karena istilah baik-baik saja sifatnya umum, agar orang tua nggak resah. Anda tidak termasuk dianggap dusta. Ya, meskipun kadang kan para mahasiswa karena sudah terbatas semester akhir, ya, awak waras arto telas. Yang terakhir, kemudian begini. Sekarang bagaimana kalau misalnya saya menjual barang, tapi saya tidak cerita yang ada di barang itu padahal saya tahu. Apakah ini termasuk dusta? Jawabannya kecuali jual beli. Jadi kaidah ini tidak berlaku untuk jual beli. Kenapa? Karena hukum asal jual beli objeknya dalam kondisi selamat, sehat walafiat. Sehingga ketika Anda mengatakan barang ini saya jual, kondisinya seperti ini, itu sama dengan Anda mengatakan barang ini saya jual selamat kondisinya. Silakan diperiksa. Karena itu kalau ada yang nggak selamat, wajib cerita. Sehingga mendiamkan cacat yang ada pada barang itu sama dengan menceritakan yang tidak sesuai realita. Apa dalilnya? Rasulullah SAW pernah datang ke pasar. Kemudian Nabi SAW melihat ada penjual subro, gundukan gandum. Oleh Rasulullah SAW, beliau masukkan tangannya ke dalam gandum. Kemudian beliau jumpai ternyata basah. Langsung beliau bertanya, "Ya sahibat ta'am, ma hada?" Wahai penjual makanan, apa ini? Kata orang ini, "Ya Rasulullah, asabathu sama." Ya Rasulullah, gandum saya terkena hujan. Kemudian Nabi SAW marah dan beliau mengatakan, kenapa tidak kamu taruh di permukaan hatta yarahan nas, sehingga dilihat banyak orang. Sahabat ini yang jual ini, dia diam saja, dia nggak memuji gandumnya, dia nggak ngomong gandumnya bagus nggak, tapi cacat itu ditaruh dalam, dia diam saja. Lalu Nabi SAW mengatakan, man ghasya falaysa minna. Siapa yang menipu, dia bukan bagian dari golonganku. Makanya kemudian disimpulkan berdasarkan hadis ini, diam saja, tidak menceritakan cacat yang ada pada barang yang dia jual, termasuk menipu. Terus gimana dengan kaidah tadi? Tidak menceritakan. Ini tidak berlaku dalam jual beli. Karena al-aslu fil bai' as-salamah. Hukum asal dalam jual beli adalah selamat, tidak ada cacat. Sehingga ketika Anda menjual barang X, itu sama dengan menyatakan, saya menyatakan barang X saya ini selamat. Kalau nggak selamat, ada pengecualian, harus disebutkan, tidak boleh didiamkan. Baik. Karena itulah, kalau ada cacat, kita ceritakan. Sudah? Cacat yang di luar sepengetahuan kita, bukan tanggung jawab kita nggak tahu ya. Katakan ada mobil yang cacatnya itu nggak bakalan bisa diketahui kecuali kalau diuji coba di jalannya yang nanjak. Ya. Mobil, diesel, Panther dan semacamnya itu kalau bos pomnya kena, ya, itu kalau nggak jalan nanjak nggak kelihatan. Kalau cuma dipakai biasa gini, wah bagus Pak. Nah, nanjak itu begitu digas, nyenggut Pak, malah mundur. Nah itu kalau nggak cerita, orangnya nggak bakalan tahu. Silakan Pak. Betul. Kalau second itu kan macam-macam, otomatis kalau dicari cacatnya kan banyak sekali. Iya. Kecuali kalau mobil baru, nah
baik second maupun baru Pak, dua-duanya sama. Cacat yang diketahui penjual, intinya itu. Makanya kalau mobil second ya tinggal dia cerita apa yang dia tahu. Mobil saya ini 1, power window-nya nggak nyala, 2, AC-nya mati, 3, remnya blong, 4. Nah, nggak jadi beli. Ya, pokoknya apa yang dia tahu dia ceritakan begitu saja ya. Oke. Kalau dia nggak tahu selesai ya. Ini yang saya tahu selama saya pakai titik-titik ini yang bermasalah. Nah, kita kan punya kaidah honor go no rupo ya. Setelah tahu ini ya sudah terus tinggal deal-dealan harga. Makanya biasanya orang sebelum dijual disalonkan dulu ya. Diperbaiki, mana yang dohir-dohir itu diperbaiki. Nah, cacat yang dohir, cacat yang sangat nampak, mungkin nggak perlu cerita. Penyok itu nggak perlu cerita, kan sama-sama tahu. Doret itu nggak perlu cerita. Dan cacat yang nampak kan nggak boleh jadi alasan untuk pengembalian barang. Misalnya Anda setelah beli mobil kok penyok, Pak, saya komplain ada cacat penyok. Lah mau dituku ya wis ngerti nek kene penyok kan. Kok baru komplain? Komplain ini nggak diterima karena dohir. Cacatnya sangat nampak jelas diketahui oleh orang ini. Baik. Ada satu cerita ya. Saya jadi teringat sebuah kisah yang pernah dialami oleh seorang ulama pedagang kain, ulama besar termasuk Imam Madzhab Abu Hanifah rahimahullah. Jadi Abu Hanifah, beliau pernah mau melakukan safar, sementara di dekat rumahnya atau di dekat kampungnya ada pasar yang akan buka ketika beliau tinggal. Akhirnya Abu Hanifah titip kepada kawannya, tolong nanti kalau pasar ini buka, kain-kain saya dijualkan. Kainnya banyak ya. Dan kain di masa silam kan mahal sekali. Tidak seperti di zaman kita. Makanya Anda kalau membaca buku fikih mengenal ada istilah nabash. Apa nabash? Nabash itu maling kafan. Kain kafan itu dimaling. Orang zaman sekarang jangankan maling kafan ya, dikasih kafan wedi. Dulu kafan itu dimaling Pak. Jadi digali, terus kain kafannya diambil, dicuci nanti dijual. Makanya kuburan di masa silam dikasih apa? Dikasih lampu. Di masa silam ya. Karena kuburan baru itu menguap tanahnya. Menguap tanahnya. Sehingga ketika dikasih lampu banyak, tidak kelihatan uapnya. Kalau gelap gitu kan, oh kelihatan ada putih uap. Nah itu kuburan baru. Bukan malah jinnya muncul, bukan ya. Itu kuburan. Itu malah yang digali. Nanti diambil kain kafannya. Itu di masa silam, namanya nabash. Abu Hanifah penjual kain, beliau titip ke kawannya, saya mau safar. Nah besok kalau pasar ini buka, kan kadang ada pasar kaget pas buka hari apa begitu, silahkan kain ini dijual. Saya tunjukkan cacatnya di titik ini, kain ini cacatnya di sini, kain ini cacatnya, detail. Disampaikan kepada kawannya, sebelum kamu jual ke konsumen, tolong jelaskan dulu cacatnya. Baik, temannya paham. Baik, paham, saya usahakan. Berangkat Abu Hanifah. Setelah beliau safar, balik pulang. Kemudian beliau datangi kawannya, dan kawannya melaporkan, alhamdulillah hasil penjualan kain mendapatkan uang 3.000 dinar. 3.000 dinar ya. Coba dihitung 3.000 dinar pakai kalkulator. Ada yang bawa kalkulator? 1 dinar 4/4 gram emas, kalikan 3.000. Berapa? 12 kilo, koma berapa? Pokoknya banyak ya. 12 kilo lebih emas. 12 kilo Pak ya, emas. Betul? Nah, 12,750 kilo emas. Kemudian Abu Hanifah ketika menerima uang ini, pertama yang beliau tanya adalah, kemarin waktu kamu jual, kamu jelaskan cacatnya enggak? Kawannya ini langsung mengatakan, subhanallah saya lupa. Namanya orang lupa bisa disalahkan enggak? Tidak.
Coba kita lihat sikapnya Abu Hanifah. Beliau sudahlah kawannya ini dimaafkan. Itu bukan kesalahannya. Tapi Abu Hanifah yang hebat adalah 3.000 dinar tidak ada satupun yang diterima, disedekahkan. Karena ini uang syubhat. Bagi beliau ini ada hak orang lain di sini karena cacatnya tidak disampaikan ketika orang ini menjual kain. Ya, tidak ada manusia yang seberani itu di zaman kita. Bahkan kalau kita ada yang kayak gitu, alhamdulillah selamat gak dikomplain. Ya. Coba tadi kalau dikomplain, mungkin gak sampai dapat uang segini. Kita makin seneng kalau konsumennya lupa kan, ya. Tidak terlalu perhatian terhadap barang. Kalau mereka enggak, konsumennya lupa, itu dia sebut ada syubhat di sana. Ada syubhat terhadap harta yang dia dapatkan karena seharusnya tidak segini nilainya. Ada hak konsumen yang harus saya berikan. Sampai rela untuk dilepaskan semuanya. Dan Abu Hanifah kan terkenal sangat warok. Hati-hati dalam masalah halal haram. Ada sapi hilang, selama sekian hari beliau tidak makan daging sapi. Kenapa? Sapi ini dimaling. Dan saya khawatir nanti kalau disembelih dijual di pasar. Maka sekian hari beliau nggak makan sapi, ditunggu dulu. Sampai kira-kira pengaruh daging yang hilang itu hilang. Ini contoh waroknya orang di masa silam. Yang bisa kita ambil pelajaran adalah tadi bagaimana ketika orang itu mendiamkan cacat terhadap barang yang dia jual dinilai sebagai tindakan penipuan. Kalau cacatnya sudah diperbaiki, sudah dolirnya sudah mulus, itu perlu dikasih tahu nggak? Misalnya KW-nya KW1 nggak ori ya, ini pernah rusak. Misalnya cacatnya itu sudah diperbaiki, sudah dolirnya sudah mulus seperti itu, dan konsumen tidak melihat ada suatu kerusakan, tapi sudah diperbaiki dengan kualitas di bawah yang original. Ya. Intinya pokoknya semua yang menurunkan nilai silakan Anda ceritakan. Ini pernah jatuh di lindas truk, pecah luar dalam misalnya, terus diganti semuanya, ya Anda perlu ceritakan. Ini LCD-nya baru, casingnya baru ya. Yang nggak baru cuman baterainya. Anda perlu ceritakan, kira-kira yang itu menurunkan kualitas. Baik, barangkali mungkin sedikit perhatian. Saya karena dapat kabar dari mereka yang ada di bisnis properti ya. Jadi termasuk yang mungkin perlu diceritakan untuk masalah properti adalah rumah cacat mental. Itu contohnya apa Pak? Rumah berhantu, cacat mental itu ya. Rumah tonggone kuburan, nah, itu cacat mental. Atau bekas kuburan. Atau ini mobil ini pernah kecelakaan mateni wong limo. Nah, itu juga ya. Itu cacat mental semuanya. Karena di tempat kita manusia di masyarakat kita masih menilai ini sebagai titik lemah. Anda kalau bilang, "Iya, pangapunten rumah yang satu ini berhantu." Jadi beli nggak? Nah, itu cacat mental, bisa menurunkan harga. Wah, langsung jatuh harganya itu. Atau cuma diceritakan di belakang ada kuburan. Ini mepet tunggal tembok. Tonggone jenengan kathah teng wingking. Sudah itu jatuh nilainya. Makanya yang seperti ini perlu disampaikan karena termasuk di antara bentuk cacat dalam barang. Wallahu ta'ala alam. Sudah jam 9. Mungkin kita sambung dengan tanya jawab dulu. Kita sampai jam berapa? Masuk jam 10. Kok ngantuk? Jam 11. Loh. Setengah 10 ya, Pak ya. Setengah 10. Baik, Kalau nggak ada saya lanjutkan hadisnya. Ada yang Mungkin disampaikan? ada pertanyaan dulu. Silakan. Setengah 10 pagi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismail. Nama saya Ismail dari Cangkringan. Kebetulan kami alhamdulillah bergerak di sekolah ya. Di pajak itu untuk pendapatan swalayan 1% per bulan. Jadi kalau keuntungannya 100 juta, berarti 1 juta wajib ke pajak. Ya. Tadi
Ustadz menyampaikan kalau tidak disampaikan seutuhnya, karena ini bukan akad jual beli ya. Jadi bagian dari permintaan undang-undang pajak. Apakah harus disampaikan apa adanya? Jadi berarti kita bayar 1% dari keuntungan 1 juta, atau boleh bayar 600.000 seperti itu. Kalau Anda bayar 600.000 nggak dikomplain, bayar saja 600.000. Cuman dikasih ini pajak SAMI, deh selesai. Diam saja sudah, nggak usah dikomentari. Kok pihak pajak diam, senang, alhamdulillah. Jangan, wah sebenarnya seharusnya saya itu 1 juta loh, tak kasih 600 mau nggak? Ini nggak perlu yang kayak gini. Dan kita juga tidak boleh membuat laporan palsu, karena laporan palsu itu menceritakan yang tidak sesuai realita. Jadi laporan tetap harus real, karena namanya laporan. Ya. Meskipun boleh tidak melaporkan sebagian dan melaporkan sebagian, bisa dibedakan? Ya? Jadi bingung. Bingung? Karena kita laporkan setiap tahun ya. Kita laporkan omset sekian, ya. Berarti ketahuan keuntungan sekian, betul. Aturan 1%. Jadi kalau kita sampaikan begini ke orang pajak, Bapak boleh cek keseluruhan kami berapa omset per bulan kami, itu ketahuan di database komputer. Ya. Jadi betul ke rumah. Oh bisa juga ya. Jadi dicek, kita aturkan apa adanya sampai hari ini. Jadi 1% kita sampaikan. Karena kita tidak ingin menyampaikan bahwa di struknya itu 100, tapi ke pajaknya kok jadi 0,5%, ada selisih. Ya. Nah, gitu. Tapi sebagian ada yang mengajarkan dilaporkan pendapatannya turun, berarti keuntungan turun, sehingga pembayaran pajak turun. Nah ini saya masih bertentangan dengan Iwan. Baik, kalau yang kedua ini jelas tidak jujur. Maksud saya begini, kalau paham teori dan ngerti prakteknya, insya Allah bisa menyelamatkan ya. Ketika ada orang melakukan transaksi, apakah semua harus kita catat? Mencatat transaksi hukumnya wajib atau tidak? Ya, apalagi transaksi yang tunai. Soalnya kan transaksi tunai ya. Yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin faktubu. Wahai orang yang beriman, kalau kamu saling utang-utang sampai batas waktu tertentu silakan dicatat. Transaksi-transaksi nggak tunai dicatat. Kalau transaksi yang tunai nggak dicatat nggak jadi masalah. Sehingga dalam sebuah swalayan, misalnya, bagaimana caranya? Ini kok jadi triks untuk nipu ya? Bukan untuk menipu Pak, tapi kita mencari celah bagaimana untuk menghindari kezaliman ya. Bagaimana caranya? Ya, ada sebagian transaksi yang Anda catat dan ada sebagian transaksi yang tidak Anda catat. Misalnya gimana Pak? Untuk transaksi dari jam sekian sampai jam sekian kasir tutup pakai manual. Itu kan tidak tercatat ya. Dan itu tidak dilaporkan, sah-sah saja. Kita tidak bohong. Tapi kalau ini seharusnya harganya sekian, Anda turunkan atau buat laporan yang berbeda, ini menceritakan sesuatu tidak sesuai realita. Bisa dipahami insya Allah? Kenapa seperti ini harus diperbolehkan untuk kita siasati? Karena hukum asal pajak itu zalim. Hukum asal pajak adalah kezaliman. Nabi SAW pernah mengatakan, la yadkhulul jannata sahibu maqsid. Tidak akan masuk surga orang yang narik pajak. Itu kan berat sekali. Kenapa? Karena dia mendolimi. Sampai Rasulullah SAW ketika beliau merajam wanita Gomitiyah, barangkali Bapak Ibu sudah mendapatkan ceritanya. Ada wanita hamil lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini hasil zina. Tegakkan had untuk saya. Rajam saya. Dan Nabi SAW minta pulang dulu sampai kamu melahirkan. Setelah melahirkan, bayinya dibawa ke hadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya sudah melahirkan. Silahkan rajam saya. Nabi SAW minta pulang dulu. Ini punya hak terhadap kamu sampai kamu sape. Pulang dia. Sampai 2 tahun bayi ini bisa disape, dibawa oleh wanita ini ke hadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah, coba lihat, dia sudah bisa makan roti.
Berarti sudah nggak butuh ASI saya. Barulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merajamnya. Berarti wanita ini gimana Pak? Jujurnya luar biasa. Sampai 3 kali datang hanya untuk minta dirajam. Padahal mudah sekali bagi orang ini, karena dibiarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia nggak dipenjara, pulang dulu. Mudah sekali bagi wanita ini, begitu pulang ngilang, bisa nggak? Sangat bisa. Tinggal dia pindah kampung selesai. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengejar. Tapi dia kembali lagi. Dan kita bisa bayangkan ketika dia dalam kondisi dirajam melihat anaknya. Berarti beban moral, beban mentalnya lebih hebat. Sampai wanita ini meninggal, kemudian disolati oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW mensolati jenazahnya, Umar bin Khattab kan protes. Ya Rasulullah, a'alaiha tusalli. Wanita seperti ini Anda solati, dia kan pezina. Apa kata Rasulullah SAW? Laqad tabat taubatan. Sungguh wanita ini telah melakukan satu tobat. Lau kusima ala ahli mukusin lakusima. Andaikan tobatnya itu dipecah kecil-kecil, dibagikan kepada seluruh umatku yang menarik pajak, itu diampuni semuanya. Berarti apa? Dosanya penarik pajak itu sangat besar. Hah? Oh, insya Allah di sini nggak ada. Ya. Kalau ada menjelang resign. Baik, silakan Pak. Oke. Masih terkait pajak biar plong. Yang terjadi kan masalah jual beli misalnya tanah atau rumah. Nilai transaksinya misalnya 100 juta. Dan itu kan ada pajak 5% bagi penjual pembeli ya. Yeah. Nah, ketika kita bayar pajaknya itu kita mengacunya bukan nilai transaksi 100 juta itu, cuman mungkin dari harga NJOP cuma dilebihkan sedikit supaya pajaknya kita bayarnya tidak terlalu banyak. Apakah itu sah? Karena transaksinya itu sudah tercatat itu di notaris dan transaksi yang 100 juta itu. Iya. Yeah. Transaksi 100 juta tercatat di notaris. Iya, karena kan jual beli kan pasti notaris ya. Ya, terus yang dilaporkan kenapa tidak yang tercatat notaris? Iya, supaya bayar pajaknya kecil. Yang umum terjadi ya gitu di dunia. Dikecilkan berarti iya. NJOP-nya ya? Atau sesuai NJOP aja gitu. Nah, misalnya harga realnya 100, dicatat di notaris 60. Notarialnya tetap 100, hanya waktu melaporkan ke pelaporan pajaknya dianggap yeah. aja misalnya 60 juta. Iya. Ya ini bohong ya. Ini termasuk dusta ya. Karena dia mengatakan saya jual ini seharga sekian, padahal 2 sekian ya. Dia tadi bilang sekian padahal 2 kian. Maka ini termasuk menipu. Ini dusta. Walaupun dari kantor pajak juga biasanya terus melakukan survei juga, appraisal atau apa, dan setuju. Itu tetap bisa. Iya, karena kita membuat laporan palsu. Kecuali gini, Anda menjual tanah, sebagian Anda laporkan, sebagian tidak. Misalnya 2 petak ya, yang dijual 1, yang satunya tidak dilapor, yang dijual dua-duanya, yang satunya dilaporkan, yang satunya tidak. Itu mungkin tidak termasuk dusta. Kalau bisa. Gimana? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kita tidak diperbolehkan menipu meskipun kita didolimi. Jadi wa in duriba dhahruk wa in ukhidha maluk, meskipun punggungmu dipukul, hartamu dirampas, asmi wa ati, tetap dengarkan dan taati. Jadi jangan berbuat maksiat ketika ada orang yang mau berbuat maksiat. Jadinya kan kita ketularan. Sama seperti ini. Ketika suami istri punya hak dan tanggung jawab ya. Suami punya hak dan tanggung jawab, istri punya hak dan tanggung jawab. Bisa jadi dalam satu keluarga ada salah satu yang tidak menunaikan tanggung jawabnya. Apakah berarti pasangannya
ikut-ikutan tidak menunaikan tanggung jawabnya, nanti rusak malah ini. Makanya ketika misalnya suami tidak menunaikan tanggung jawab, apakah istri boleh tidak memberikan hak suami kepadanya? Tidak. Istri tetap menunaikan hak suami kepadanya. Kalau kelanjutan dari cerita tadi, transaksinya 100 juta, tapi antara penjual dan pembeli itu sepakat untuk notaris itu 60 juta saja, sehingga pajaknya cuma dari 60 juta itu gimana Pak? Yang oh gitu. Jadi kan seperti trik juga ini, Ustaz. Trik menghindari kezaliman pajak tadi. Jadi antara penjual dan pembeli itu sepakatnya 100 juta, tapi saat ke notarisnya dia melaporkan 60 juta untuk menghindari pajaknya yang kecil. Itu gimana kalau kasusnya seperti itu? Berarti begini, tanah ini harganya 60 juta, yang 40 juta hadiah. Ada kayak gitu? Hah? Ini tanah ini saya jual, piro regane? Ya swidak yuto, tapi syaratnya harus ngasih hadiah 40 yuto. Nah nanti karena mau dilaporkan ke notaris 60 juta. Jadi real 60 juta itu untuk pembayaran harga jual beli tanah. Tapi yang 40 juta ini hadiah. Ada kayak gitu? Ya? Ada? Oh mulai besok ya ada ya. Mulai besok diadakan. Kalau sekiranya itu memungkinkan dan ada dalam dunia kita, Anda boleh melakukan kayak gini. Karena kan kadang ada seorang pembeli yang ngasih hadiah ke menjual, ada? Ada nggak? Banyak, tapi yang kecil ya. Anda bisa jumpai di perempatan-perempatan, koran harganya 2.000, ngasih 10.000. Ketika mau disusui, mboten samawan Pak. Jadi dia melebihkan, tapi sisanya sebagai sedekah. Anda membeli dari pemilik tanah 60 juta, kemudian Anda sedekahi pemilik tanah 40 juta. Tidak boleh dipersyaratkan. Ya dia bilang saja. Ya. Tapi tidak mengikat ya. Tapi itu hidden mission tadi. Wallahu a'lam. Mungkin Anda bisa tanyakan ke ustadz yang lain, barangkali punya tips dan trik yang lebih situ ya. Kan atau biar lebih aman, misalnya saya sebagai penjualnya, saya nggak mau urusan pajak, saya pokoknya net terima 100 juta pajak, biar urusannya yang beli semuanya. Ya kalau pembelinya mau ya nggak masalah ya. Tapi kan biasanya pembeli juga itu diinkludkan ke harga. Dia juga perhitungan. Kalau 100 juta ini harga tanah masih terhitung murah, mungkin dia mau. Tapi kalau itu harga real seperti kanan kirinya, dia lebih milih tetangganya malah. Baik, cukup? Nah, silakan. Mengenai pajak soalnya ini, soalnya kalau pajak ini kan nantinya urusannya baik. Untuk pajak PPN, penambahan nilai 10%. Misal di suatu tempat makan, terus dia mengenakan 10%. Misalnya 10.000 jadi 11.000. Jadi yang 1.000 itu sebenarnya diinkludkan atau disampaikan dan dibayar oleh konsumen. Tapi pada saat penyampaian nilai yang PPN ini tidak disampaikan keseluruhan kepada pajak, ke kantor pajaknya. Misalnya sudah sebulan total dapat 1 juta di PPN-nya itu. Akhirnya yang disampaikan 600.000 saja. Itu juga tidak boleh. PPN itu tertulis ketika transaksi nggak? Iya, dan ada di nota. Ada di nota. Kalau ada di nota, berarti konsumen paham yang saya bayarkan 10% ini untuk negara. Sehingga ketika tidak Anda laporkan, tidak Anda serahkan ke negara, nipu konsumen yang ngasih. Iya. Iya. Terus, apakah kita juga termasuk sebagai penarik pajak, Pak? Kita tidak menarik pajak, tapi kita membebankan pajak itu kepada orang lain. Bayar. Akhirnya orang itu titip ke kita. Jadi PPN itu sama dengan konsumen titip pajak ke perusahaan atau ke tokonya. Ini nanti serahkan ke konsumen atau serahkan ke Ditjen Pajak. Makanya biasanya ketika ada PPN yang dimarahi tokonya atau pajaknya?
Ya. Anda misalnya belanja di mana ya, Lotte ya. Kemudian setelah dapat stroke PPN 10%. Terus Anda miso misalnya ya. Sing dipisui tokonya atau pemerintah? Tokonya. Kenapa? Karena ngasih PPN. Jadi konsumen ini nggak terimanya sebenarnya bukan ke tokonya, ke pemerintahnya. Wah ini negara ini ya. Dan dia juga menyadari ini kembali ke negara. Oke, tambah satu lagi masih berhubungan. Ada tipikal pengusaha yang menginkludkan harga jualnya sudah termasuk dengan pajaknya. Jadi misalnya tadi dia langsung ngasih 11.000. Tadi kan 10.000, PPN 10%, jadinya 11.000. Nah ini dia nggak bilang ada PPN 10%, tapi langsung menjadikan harganya 11.000. Nah, kalau itu akhirnya diputar total dapat 1 juta misalnya dalam 1 bulan, itu yang disetorkan adalah 600.000. Boleh apa tidak? Kalau yang ini boleh ya, karena tidak ada ikrar di depan. Artinya apa? Pemilik barang punya wewenang dan hak untuk menetapkan harga berapapun terhadap barang yang dia jual. Termasuk include apapun yang dibutuhkan. Ini diperbolehkan. Saya jual ini 11.000, mau nggak? Mau. Dan dia bebas tangan. Masalah ini 11.000 sudah ada pajak atau tidak kan konsumen tidak urusan. Tapi dia ketika deal akad 11.000. Nah kemudian pihak penjual nanti mau bayar pajak atau tidak, itu nggak urusan bagi konsumen. Sehingga boleh saja si penjual menyerahkan 600, tidak menyerahkan 1 juta. Bisa dipahami ya? Karena ini sudah include dengan atau jadi satu dengan harga barang sesuai dengan ikrar yang disebutkan. Baik, saya kasih ilustrasi yang lebih detail lagi. Saya jual laptop ini harganya 3 juta. Tapi kalau Bapak mau all risk garansi, saya tambahkan jadi 3,5. 500.000 untuk asuransi. Boleh nggak ini? Boleh nggak ini? Ini goror. Ini transaksi goror. Ya, 500.000 itu goror dan itu haram. Ya. Sudah, bedakan dengan yang kedua. Laptop ini kondisinya seperti ini, speknya kayak gini, kami jual harga 3,5. Terus setelah tawar menawar ternyata deal jadinya 3,4 di bawah. Dan kami kasih jaminan, kami kasih asuransi all risk selama setahun garansi. Terus dia bawa pulang. Yang kedua ini boleh. Kenapa? Karena garansinya gratis. Meskipun aslinya oleh penjual sudah include, tapi tidak dipisahkan, paham? Tidak dipisahkan. Goror yang sifatnya mengikuti gratis boleh. Contoh yang lain ya. Ada 2 sapi. Ini mungkin yang lebih detail lagi. Yang satu sapi bunting, 2 sapi ini dua-duanya perempuan. Yang satu sapi bunting, yang satu sapi perawan. Mahal mana biasanya? Bunting. Mahal yang bunting. Ukurannya sama. Yang bunting 15 juta, yang nggak bunting 10 juta. Berarti kita tahu 5 juta ini harga anaknya, harga anaknya. Boleh nggak kayak gini? Kalau dia, Pak saya beli anaknya 5 juta, boleh? Nggak boleh, kenapa? Nggak jelas. Tapi kalau dia beli sama induknya 15 juta, boleh? Karena mengikuti, include jadi satu. Ya. Dia membeli sapi bunting, bukan membeli buntingan sapi. Kalau membeli buntingannya haram, karena belum ada, dan itulah habalul habalah. Tapi kalau membeli sapi bunting, meskipun harganya lebih mahal, itu hak penjual. Bisa dipahami ya? Nah, kayak gitu. Terakhir. Ya, ini karena peserta berbayar ya, yang lain gratis. Ini masih nyambung soalnya. Oh iya, iya. Kemudian di slip itu ada tax charge pajak tersebut.
ada lagi tambahan satu service charge. Itu diperbolehkan atau tidak, Kak? Service charge-nya asuransi maksudnya? Oh bukan, jadi di tempat makan. Oh, di gitu. tempat makan sudah kena PPN, bukan? Oh. Tapi nilainya fix 5% Oh, gitu. biasanya. Jadi dari harga kita sudah bayar 10.000, jadi kenanya 10% pajak tambah 5% service charge. Ya. Nah kita sebagai penjual mengenakan 5% sebagai service charge itu boleh atau tidak? Hukum asalnya diperbolehkan, tapi secara umum konsumen ridho nggak? Masa diantri makanan yang saya pesan bayar? Atau servis charge biasanya apa saja yang diservis? Ya, itu yang selalu jadi pertanyaan saya juga itu, padahal kan include dari penjualannya. Nah, ya ini terlalu kebangetan sampai guyune dihitung ya. Terus apalagi sambutannya dihitung. Ya ini terlalu kebangetan lah warung kayak gini ya. Ya meskipun kalau konsumennya ridho, di sini itu servisnya bayar. Dan dia tahu pokoknya makan di sini servis bayar. Makanya dia terus milih makan di sini atau bungkus bawa pulang. Kalau dibungkus bawa pulang kena kena semua. Berarti kalau konsumen ridho nggak jadi masalah, dia menjual servisnya. Nah, itu harus disampaikan di awal atau tidak, Kak? Yang lebih bagus tidak. Yang lebih bagus tidak. Dalam Islam itu ada jual beli dilihat dari pembagian jual beli dilihat dari penyampaian harga kula. Ada dua ya. Ada baik namanya baik musawamah, di mana penjual tidak menceritakan harga kula. Dan ada baik, ada jual beli namanya baik amanah, jual beli amanah, di mana penjual secara jujur menyebutkan harga kulanya. Baik amanah itu ada 3. Salah satunya murabaha. Baik amanah kan ada murabaha, tauliyah, wadi'ah. Nah, yang murabaha yang sering istilah yang sering Anda dengar itu baik amanah dengan mengambil keuntungan. Pengenane aku tuku sakmene 2 juta, nek awakmu pengen ya tambahi 2.200.000. Maka dia jujur belinya berapa, dia jujur minta keuntungan berapa. Itu namanya apa? Murabaha. Namanya murabaha. Ada baik musawamah. Musawamah piro iki? 2.200.000. Kulakmu piro? Ora urusan awakmu, kulakku piro ora urusan kowe ya. Boleh nggak kayak gini? Boleh. Bahkan yang lebih umum kita lakukan, kita tidak menyebutkan harga kula. Dan tidak menyebutkan harga kula musawamah, menurut sebagian ulama, ini pendapat Malikiyah, lebih afdol. Kenapa kok lebih afdol? Padahal tidak secara jujur menyebutkan harga kula. Karena secara psikologi dalam transaksi jual beli, terkadang konsumen itu nggak ridho ketika tahu harga atau ketika tahu keuntungan yang dimiliki oleh penjualnya. Maka daripada nanti selesai jual beli masih aku jane ya keberatan ngekei badi sakmono kan. Daripada tahu itu lebih baik nggak usah. Makanya Malikiyah mengajarkan tidak usah cerita. Sudah include jadi satu saja, dibuat dia nggak ngerti. Baik. Dalam sebuah pasar akan disebut pasar yang sehat kalau penjual dan pembeli setelah transaksi mereka nyaman. Tapi pasar itu nggak sehat ketika penjual dan pembeli begitu ketemu masing-masing suudzon. Kan ada yang kayak gitu ya. Contohnya gimana Pak? Bringharjo ini. Bringharjo kan mengikuti teori kamu kalau nawar di bawah sepertiga. Jadi dibanting dulu, harga hancur. Penjualnya juga ngerti, konsumen di sini nek nawar ngawur, makanya naikkan 5 kali. Ya. Akhirnya ketika mereka ketemu dan perasaan itu muncul, selesai saya beli barang di Bringharjo, begitu meninggalkan, engkau ojo-ojo dihapusi. Jangan-jangan nanti ditipu, jangan-jangan tadi. Makanya kan kadang kita selesai beli, mampir toko entah sebelahnya atau cek harga kan. Di sini berapa? Ya. Ini contoh
pasar yang penuh dengan suudzon. Nyaman nggak? Nggak ya. Jadi masing-masing pasang nggak nyaman. Dan itu terjadi. Makanya pasar yang berkah itu yang suasananya nggak kayak gini ya. Jadi yang masuk merasa aman, yang keluar juga merasa nyaman. Bukan yang masuk ketar-ketir, ketika keluar sedih. Ya. Wallahu ta'ala alam. Sudah setengah.